Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita lanjutkan bahasan tentang fikih atau hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Setelah kita pada pertemuan yang lalu menyelesaikan pembahasan tentang mengiringi jenazah dan mengikuti jenazah. Nah, kali ini kita akan masuki berikutnya adalah mensolati jenazah. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, hukum dari mensolati jenazah adalah fardu, yaitu wajib hukumnya. Namun alal kifai atau alal kifayah, yaitu fardu kifayah, itu sebuah kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin maka gugur dari yang lainnya. Mengapa dikatakan dia fardu? Karena diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan hukum asal perintah adalah wajib. Lalu kenapa kok dikatakan dia fardu kifayah? Karena ternyata sebahagian orang saja mensolati itu sudah cukup, tidak keseluruhan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi ad-dainu fayas'alu hal taraka lidainihi fadlan fa in huddisa annahu taraka wafa'an shalla wa illa qala lil muslimina sallu ala sahibikum. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai. Tentunya hadis yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau seorang laki-laki yang sudah wafat, meninggal dunia. Dia punya hutang, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah dia meninggalkan untuk hartanya tersebut, untuk hutangnya tersebut sesuatu yang mencukupi, ya, satu harta yang berlebih untuk menutupinya. Apabila diceritakan kepada beliau bahwasanya orang tersebut meninggalkan dalam kondisi sudah menyelesaikan hutangnya, maka beliau mensolatinya. Atau tatkala ada harta sisa untuk bisa membayar zakat tersebut, maka beliau mensolatinya. Namun apabila tidak, maka beliau bersabda kepada orang-orang muslim ketika itu, para sahabat, sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, mensolati
ya orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin itu hukumnya wajib, karena Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian ini. Namun kewajiban seperti ini perintah ya, perintah, dan hukum asal al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mensolatinya, karena ternyata orang ini meninggalkan hutang dalam kondisi tidak terbayar. Nah, Rasulullah ingin memberikan peringatan kepada orang-orang yang punya hutang untuk segera menyelesaikan hutang agar meninggal dunia tidak punya hutang. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensolati orang tersebut, jenazah orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia punya hutang, ya. Namun Nabi tidak sholat. Ini menunjukkan bahwasanya fardunya adalah fardu kifayah, ya. Fardunya fardu kifayah. Mana dalil menunjukkan fardu? Yaitu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hukum asal perintah adalah wajib. Mana yang menunjukkan fardu kifayah adalah Nabi tidak mensolatinya, namun Nabi memerintahkan sahabat untuk mensolati. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, Abu Daud dalam Sunannya, An-Nasai dalam Sunannya, Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad ya dalam kitab Musnadnya, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bisa dilihat dalam Irwaul Ghalil. Dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar, fa dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala sallu ala sahibikum, fataghayyarat wujuhun nasi lidzalika, faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah, fafatashna mata'ahu fawajadna khirzan min khuruzil yahudi la yusawi dirhamaini. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat dalam peperangan Khaybar, di hari peperangan Khaybar. Lalu mereka menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal itu wafat seorang sahabat ya dalam perang Khaybar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian ini. Maka berubahlah wajah orang-orang ketika itu, karena ungkapan Nabi seperti itu. Berubah mereka, loh kok seperti itu ya? Biasanya seperti ini pasti ada masalah gitu ya, pasti ada masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan mensolati seseorang, itu pasti ada masalah orang tersebut ya, demikian. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengkabarkan kepada mereka alasan kenapa beliau tidak mau mensolati. Ya, ini sebagai bentuk apa? Zajran wa tahdhiran, yaitu peringatan ya kepada orang-orang yang melakukan tindakan yang sama seperti ini agar tidak melakukannya ya. Nabi mengatakan inna sahibakum ghalla fi sabilillah, sesungguhnya sahabat kalian ini telah berlaku khianat, melakukan ghulul ya, mengambil harta ghulul dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fafatashna mata'ahu, lalu kami cari-cari ya barang-barangnya, kami cari barang-barang dia. Fawajadna khirzan min khuruzil yahud, lalu kami temukan ada semacam kalung begitu ya, kalung yang terbuat dari pernak-pernik dari laut begitu, milik orang Yahudi ya, yang tidak senilai dari 2 dirham, tidak senilai 2 dirham, jadi kurang dari 2 dirham. Dan ini sangat, artinya remeh, tapi karena mengambil barang yang belum dibagi, yang itu belum menjadi haknya, ini menjadi harta ghulul, harta khianat, demikian.
Dan ini bentuk pengkhianatan. Loh Ustaz, bukankah nanti orang yang orang yang dia perang di jalan Allah itu akan mendapatkan bagian dari harta ghanimah, yaitu harta yang didapat dari peperangan? Jawabannya iya. Tapi tidak boleh mengambil ya lebih dulu. Karena bisa jadi dia mendapatkannya, bisa jadi tak mendapatkan barang tersebut, maka jangan diambil. Kumpulkan tersebut, itu merupakan bentuk pengkhianatan, mengambil sebelum waktunya. Demikian. Ya. Kan bisa jadi juga sama itu untuk dia juga kalau diizinkan sama komandan perangnya, kan gitu. Maka kita katakan iya, itu permasalahan yang tidak boleh. Ya, melakukan sesuatu sebelum waktunya. Melakukan sesuatu sebelum waktu itu berbahaya, tidak boleh. Mengambil sesuatu yang sebelum waktunya itu tak boleh. Contoh, saya kasih tahu contoh ini ya. Ya. Melakukan hubungan badan sebelum akad nikah, sekarang boleh nggak? Katakanlah 1 menit lagi gitu. Contohnya kan 1 menit lagi itu mau akad gitu kan. Disempat-sempatkan lah sama ya calon mempelai pria dan wanita ini untuk berhubungan badan, maka nggak boleh, tetap haram dia. Ya. Tidak boleh, itu namanya zina, kan begitu. Jadi sama, ini mengambil barang yang belum dibagi, yang belum hak dia. Nanti kan jadi hak dia, iya. Permasalahannya dia belum mengambil sesuatu yang belum menjadi haknya, itu masalahnya. Tidak boleh. Contoh ini ya. Ada orang kerja nih ceritanya kan, kerja. Dia bekerja di sebuah rumah, kita katakan, katakanlah ini punya bos, ada bosnya, ya, dia punya bos, ya dia kerja. Nah sebelum gajian dia mengambil uang secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, mengambil uang senilai gajinya. Kira-kira gimana yang seperti itu? Boleh enggak? Nah sekarang Andalah bosnya, ya, Anda yang mengatakan tadi bosnya, oh kan kok bisa begitu ya Ustadz ya, kan begitu. Kok kayak gini, kok kayak gitu, pakai kok, pokoknya nggak terima lah pokoknya, kan gitu ya. Ya kalau saya bilang pokoknya nggak terima dia disebut begini, kenapa kok disiksa begitu? Padahal mungkin remeh barangnya. Iya, permasalahannya mengambil barang yang belum menjadi hak dia sebelum waktu dia. Kalau belum menjadi hak dia oke lah, tapi nanti kan bisa jadi hak dia. Iya, maka kita katakan iya karena belum waktunya. Jadi mengambil sesuatu yang belum waktunya itu bahaya. Nah sekarang kalaulah Anda tadi ya jadi bos, ada anak buah Anda yang Anda tugaskan, dia karyawan, tapi dia ngambil gaji sebelum waktunya. Kira-kira gimana yang seperti itu? Kira-kira gimana? Ketika ketahuan sama Anda marah sama dia, kan marah itu. Kenapa kok diambil dulu? Kan tadi ketahuan gitu kan, loh kok diambil? Lalu si karyawan tadi mengatakan, bos, bukannya nanti juga kan saya dapat ini katanya. Ini kan saya juga nanti dapat bagian ini. Oh, Anda bisa marah besar kan begitu kan? Kenapa? Ngelawan ini orang kan begitu. Makanya Anda jangan ngelawan ya. Yang jelas membagi ya, mengambil sesuatu yang belum menjadi haknya, satu. Mengambil sesuatu yang belum menjadi haknya atau mengambil sesuatu sebelum waktunya, walaupun nanti jadi hak dia itu, tetap saja itu bermasalah. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tak boleh para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama adalah ya tidak boleh mengambil barang ya atau mengambil sesuatu sebelum waktunya atau mengambil sesuatu sebelum menjadi haknya atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetap tak boleh, haram dia. Demikian para hamba Allah. Kemudian ini yang kedua, bisa jadi adalah sahabat Nabi SAW jatuh, perorangan mereka bisa jatuh kepada dosa. Bisa, karena mereka manusia biasa. Ya. Tapi para hamba Allah yang diikuti itu adalah ya para sahabat-sahabat yang mereka sepakat tentang sesuatu
dari ajaran Islam ini, maka itu yang jadi dalil, ya. Tapi adapun pribadi-pribadi mereka, ya, maka bisa jadi jatuh kepada kesalahan, maka tidak boleh diikuti kesalahannya, ya. Tapi tidak boleh kita mencela sahabatnya, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu. Nah, demikian, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya, nah ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, ya. Beliau adalah menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah seorang nabi dan rasul. Beliau mendapatkan wahyu, di mana orang-orang tak tahu, beliau tahu karena diberitahu, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya para hamba Allah, ya, sikap enggannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah pada sesuatu, ya. Enggannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan, ya, ada masalah pada sesuatu tersebut. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, salat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Demikian, ya. Dari mana sisi fardunya, yaitu wajibnya, yaitu perintah Nabi, ya. Hukum asal perintah adalah wajib. Sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian ini. Dan ini sekaligus menunjukkan fardu kifayah. Kenapa? Karena Nabi tidak mensolati, tapi yang diperintahkan para sahabat, demikian. Nah, ini sebagai bentuk apa? Bentuk pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup agar tidak berbuat, ya, hal yang terlarang yang sama dengan orang ini, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan keutamaan dari salat jenazah. Baik, keutamaannya bagi orang yang sholat. Bagi orang yang sholat, ya. Bagi orang yang sholat, maka dia mendapatkan satu qiraat. Nah, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi lafadznya lafadz Imam Muslim kita akan sebutkan. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida salata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani ya Rasulullah? Qala mithlul jabalainil 'azimain. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang menghadiri sholat man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha. Siapa saja yang menghadiri jenazah sampai ia mensolatinya, maka dia mendapatkan satu qiraat. Jadi orang yang datang sampai disolatkan, ya, maka dia mendapatkan pahala satu qiraat. Dan siapa saja yang menghadiri jenazah tersebut sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qiraat. Ada yang bertanya, apa itu 2 qiraat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu seperti 2 gunung yang besar. Demikian, 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu seperti gunung Uhud, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya hadis ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, ini menunjukkan begitu besarnya pahala
bagi orang yang mensolati, ya, orang yang mensolati jenazah. Dia menghadiri lalu mensolati jenazah, hadir, ya. Kalau bahasa kita itu bertakziah, ya, lalu dia mensolati jenazah tersebut, maka dia mendapatkan satu qirat, yaitu pahala sebesar satu gunung Uhud atau semisal dengan gunung Uhud yang panjangnya itu 7 kilometer, lebarnya kurang lebih 3 meter, kemudian tingginya kurang lebih 2 meter. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu pahalanya. Padahal sholat jenazah itu cepat banget lah, ya. Cepat banget itu. Hitungannya mungkin bisa 1 menit atau lebih dikit. Ya, lebih dikit. Ya cobalah, cuma 4 takbir saja kalau di Indonesia ini, cuma 4 takbir saja. Ya, demikian. Ini luar biasa ya pahalanya, Masya Allah. Maka jangan ditinggalkan. Lebih-lebih kalau di sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masya Allah ya. Itu hampir setiap sholat, ya. Setelah sholat fardu itu ada sholat jenazah, ya. Dan itu cepat banget ya. Dan mendapatkan pahala sekitar 1 qirat sebesar gunung Uhud, Masya Allah ya. Bayangkan, luar biasa ini pahalanya. Maka jangan ditinggalkan ya. Jangan ditinggalkan ya. Semangat, karena cuma sebentar juga kan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW penyampaiannya. Nah, itu untuk orang yang mensolati jenazah. Nah, berikut ini kita akan sebutkan ya keutamaan untuk orang yang disolati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu mata ibnun lahu biqadidin ay bi'asfan. Bahwasanya wafat anaknya di Qadid atau di Asfan. Yaitu kalau tidak salah ini jaraknya sekitar 6 mil ya. Maaf, bukan 6 mil. Yaitu sekitar kurang lebih ya, jaraknya adalah 16 farsakh atau 4 barid ya, demikian. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Quraib, undur ma ijtama'a lahu minan nas." Wahai Quraib, lihatlah ya orang-orang yang berkumpul untuknya. Ya. Maksudnya untuk mensolatinya, orang-orang yang berkumpul ya untuknya, untuk anak tersebut. Qala, maka Quraib mengatakan, fa kharajtu fa idza nasun qad jatama'u lahu fa akhbartuhu. Maka aku pun keluar, lalu ternyata orang-orang sudah berkumpul untuk anaknya Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhuma. Lalu aku mengkabarkan kepadanya. Faqala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, taquluhum arba'un, engkau katakan mereka 40 jumlahnya. Qala na'am, ya. Qala akhrijuhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, keluarkanlah dia, yaitu jenazahnya, keluarkanlah jenazah anakku ini ya. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada seorang Muslim yang meninggal dunia lalu berdiri 40 orang, ya, 40 orang untuk jenazahnya, yang dia tidak berbuat syirik, yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan ya Allah memberikan syafaat lewat mereka ini untuknya. Masya Allah ya. Lihat ya, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syafaat melalui mereka ini untuknya, untuk orang yang meninggal dunia yang disolati 40 orang ini. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, oleh karenanya coba semangatlah untuk mensolati jenazah. Selain kita dapat pahala, ternyata ini bisa bantu ya orang yang disolati tersebut. Demikian ya. Jangan malas gitu ya mensolatinya, karena ini memberikan manfaat ya bagi orang yang disolati. Demikian. Hadis berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa ya syuffi'u fihi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada orang yang meninggal dunia yang disolati oleh umat dari kaum muslimin ini yang jumlahnya sampai 100 orang, semuanya mereka itu kulluhum yashfa'una lahu, semuanya itu bisa memberikan syafaat kepadanya, untuknya ya, melainkan mereka akan ya dijadikan sebagai pemberi syafaat untuknya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin ada yang bertanya, loh Ustaz, tadi hadisnya sahih riwayat Muslim, ini juga riwayat Muslim, tapi kok satu nyebutkan jumlahnya 40, tapi ini 100. Nah, baik ya. Kita akan sebutkan. Dalam hadis ini itu ada sedikit perbedaan. Yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Maksudnya apa? Mutlak itu tidak ada penyebutan kaitannya dengan sesuatu, yaitu jumlah orang tertentu yang sholat, tapi nggak disebutkan dengan kaitannya. Sementara hadis yang lain menyebutkan jumlah tertentu dengan menyebutkan kaitannya. Bagaimana maksudnya? Apa hadis yang mutlak, yaitu tidak disebutkan kaitannya, yaitu jumlah 100 yang mensolati jenazah tersebut. Itu jumlah 100 nggak disebutkan bahwasanya mereka ini berbuat syirik atau tidak. Adapun jumlah yang 40 disebutkan itu dengan terkait, bukan mutlak, terkait dengan ya sifat yang ada pada diri mereka masing-masing, yaitu tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Jumlahnya cuma 40. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini bedanya. Sehingga ini dibawakan kepada masing-masing. Kalaulah yang menjadi pemberi syafaat, maksudnya begini. Dengannya Allah Subhanahu wa taala, melalui mereka Allah akan memberikan syafaat ketika mensolati jenazah, maka kalau dia jumlahnya 40 yang mensolati, itu harus dipersyaratkan tidak berbuat syirik kepada Allah. Tapi kalau jumlahnya 100 atau lebih, maka itu tidak ada syarat ya berbuat syirik, terhindar dari berbuat syirik. Enggak ada syarat seperti itu. Demikian. Masya Allah. Nah, ini ya penjelasan yang wallahu ta'ala alam ya cukup ya untuk memahami hal ini. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang
yaitu kita membicarakan tentang posisi imam dari jenazah tersebut, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Baik, di waktu yang tersisa sudah setengah jam kalau nggak salah ya, ini kita membuka sesi soal jawab ya, interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Silakan admin untuk menaikkan pertanyaan. Ada pertanyaan, bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz dan para tim Rosyad. Afwan di luar tema karena saya butuh jawabannya. Mau bertanya, apakah halal atau boleh digunakan bingkisan Ramadan atau uang santunan untuk kaum du'afa, anak yatim yang dibagikan pada acara silaturahim menyambut Ramadan, namun ada hal bid'ah dan maksiat yang Ustaz, seperti selawat diiringi musik. Saya nggak tahu bahwa acaranya terdapat hal maksiat seperti itu dan sudah terlanjur menerimanya. Tapi memang saya juga butuh dengan uangnya, makanya saya dan ibu saya diundang. Apakah boleh memanfaatkannya? Maaf kalau panjang, tapi kalau bisa ini disampaikan semuanya biar jelas. Khawatir kalau diringkas ada info yang kurang. Baik ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kerahmatannya dan keberkahannya kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwasanya sebuah hadiah yang asalnya halal, yang asalnya memang halal, zatnya halal, dari sumber yang halal, namun ketika berlaku pemberian hadiah tersebut pada acara yang bermasalah secara syar'i, seperti contohnya ada perkara bid'ah, tambah lagi ada acara maksiatnya, maka harta tersebut bukan menjadi haram, bukan. Harta tersebut tidaklah menjadi haram. Ya. Karena acara tersebut tidaklah menjadikan haramnya sesuatu yang halal, tidak. Oke lah, acaranya memang keliru dan salah. Ada musik-musiknya. Ada kebid'ahannya. Ya. Tapi tidaklah acara yang keliru dan menyimpang itu menjadikan harta-harta yang ada di situ itu menjadi haram, tidak. Makanan yang dibagi itu tidak menjadi haram, ya. Hadiah dan bingkisan itu tidak menjadi haram, tidak, ya. Tidak demikian. Itu keliru besar yang seperti itu. Ya. Oleh karenanya, menurut pendapat yang kuat para hamba Allah, ya, makanan di acara kematian, seperti contohnya tahlilan kematian, begitu ya, atau acara wiritan, yang memang itu secara zatnya halal. Kalau seandainya pun itu ada hewan-hewan yang daging-daging hewan, tapi hewannya halal dan disembelih, ya, memang untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah, bukan untuk roh, bukan untuk berhala, dan tata cara penyembelihannya juga cara yang syar'i dan tidak ada penyebutan nama selain Allah dalam penyembelihan tersebut, ya. Atau makanan-makanan yang halal yang dibagi, seperti kue-kue, ya, gorengan-gorengan, baik itu kue basah atau kue kering, begitu ya. Atau makanan nasi, telur dan seterusnya, yang itu asalnya halal. Maka halal untuk dikonsumsi.
Yang tidak boleh diikuti adalah acara yang menyimpang dan acara yang mengandung pelanggaran tersebut. Namun makanan-makanan itu tidak menjadi haram. Ya, yang haram itu adalah acaranya. Seperti contohnya ya. Berikutnya seperti tadi acara apa? Acara kematian, bagi-bagi makan di acara kematian, ya. Maksudnya begini ya. Ada acara makan-makan di apa namanya? Eh, di acara kematian seperti 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari begitu. Ya, sebenarnya tidak boleh makan di tempat tersebut bukan karena haram zat dari makanan itu, tapi karena tindakan makan itu merupakan bentuk tindakan tidak adab. Bagaimana tidak adab? Bagaimana orang-orang kok bisa makan, kumpul-kumpul makan, ya, sementara tuan rumah itu mengalami kesedihan, terkadang pun kesusahan. Bagaimana kesedihan dan kesusahannya? Adalah mereka sedih ditinggal orang yang meninggal dunia. Sedih karena ditinggal mati oleh orang yang mereka cintai dan termasuk keluarga mereka. Kemudian bagaimana kekurangannya? Bisa jadi mereka mengeluarkan biaya yang besar untuk, katakanlah ketika terjadi kematian tersebut, itu harus contohnya masuk rumah sakit, harus ada biaya yang dikeluarkan. Dalam penyelenggaraan jenazah, katakanlah di kota-kota besar, itu tidak gratis, kita katakan demikian. Itu keluar biaya, kan begitu. Ya, tambah lagi ada orang yang di situ makan di situ dari hartanya orang yang meninggal dunia atau dari orang yang ditinggal mati yang menjadi kerabatnya. Kan menyusahkan yang seperti itu. Nah, ini yang kita katakan nggak pantas makan di situ. Ustadz malah yang membagi-bagi itu adalah ya ahli musibah. Maka kita katakan tetap tidak pantas. Lalu gimana Ustadz? Ini sudah dibagi, sudah kita terima. Jangan makan di tempat, hargai mereka. Silahkan diambil, tapi jangan makan di tempat. Nah, begitu caranya. Apalagi contoh ini, ya contohnya ya ahli musibah tersebut itu buat makanan lalu dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar. Nggak apa-apa, jangan ditolak, diterima saja. Nggak apa-apa. Demikian. Tapi acaranya itu, yaitu contohnya kirim doa secara khusus, ritual-ritual khusus kita katakan, yang disebut dengan tahlilan kematian, ya seperti itu. Ini tidak ada petunjuk Allah dan Rasulnya yang seperti ini, ya. Secara khusus dibuat seperti itu 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, 4 bulan, seterusnya. Ya. Nah ini ya yang bermasalah bukanlah makanannya, tapi acaranya demikian. Begitu juga contoh ini ya, acara ulang tahun itu acaranya maksiat. Acaranya maksiat. Tapi bukan berarti ketika contohnya dibagilah itu acaranya ke tetangga, makanan itu dalam acara itu dibagilah makanan itu ke tetangga, maka terima karena itu halal kalau memang zat makanannya adalah halal. Demikian, ya. Nah begitu. Nah apalagi ini tidak tahu acara santunan tersebut yang dibagi karena memang membutuhkan, ya itu ternyata ada acara musik-musik, ada acara salawatan contohnya. Ya kan tidak tahu, maka tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Ya. Apalagi sudah hadir di situ, kalau ditinggalkan kan begitu seperti kondisi terjebak begitu. Karena pernah juga sih kita terjebak begitu ya. Terjebak di mana acara itu acara yang kita tidak ridhoi sebenarnya. Yaitu ada sesuatu yang dicampurkan dalam acara tersebut. Contohnya musik-musik. Ya. Musik-musik. Demikian. Kita diminta untuk memberikan nasihat di situ, tausiah. Ya. Tiba-tiba ada musik-musik, Masya Allah. Ya, terganggu kita dengan hal seperti itu. Ya kita seperti terjebak begitu. Ya sampai-sampai orang yang mengundang kita itu merasa bersalah begitu, lantas minta maaf kan begitu ya. Ya,
Mestinya dikasih tahu memang, tapi ya minta maaf, ya oke kita katakan, kita ndak tahu juga di situ. Maka kita ya, tidak berdosa, ya karena tidak tahu, demikian. Ya sampaikan saja nasihatnya kalau memang memberikan nasihat. Ya maka terima saja santunannya kalau memang datang ketika itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan santunan, bingkisan, demikian. Nah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi tidak mengapa insyaallah. Silakan ya manfaatkan santunan tersebut, bingkisan tersebut ya untuk pribadi, tidak masalah insyaallah taala. Kecuali kalau ternyata bingkisan dan santunan tersebut ya itu eh, diterima ternyata ada zat yang haram di situ ya jangan digunakan. Contohnya ya ternyata ada hadiah whisky contohnya ya, minuman keras ya tidak boleh ya. Nah seperti itu. Atau ada narkoba di situ ya tidak boleh demikian ya. Atau ya tidak boleh menerima hadiah kalau seandainya ternyata santunan itu sengaja diberikan oleh orang-orang yang ingin menjebak agar dianggap acara itu sebagai pembenaran atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Contoh ya. Contoh pemberian pembagian hadiah ya. Pemberian hadiah secara cuma-cuma ya dari satu perbankan, bank gitu, bagi-bagi hadiah secara cuma-cuma kepada masyarakat di satu acara ya. Tapi apa tujuannya? Tujuannya untuk melegitimasi ya kegiatan-kegiatan dari perbankan tersebut ya yang pada umumnya berbasis ya ribawi demikian, mengandung ribawi. Maka nggak boleh menerimanya karena itu ternyata bentuk dukungan terhadap kegiatan yang menyimpang itu, yaitu pembenaran terhadap riba, tindakan riba mereka. Begitu juga kalau ini jelas zatnya memang tidak boleh, karena terhitung sebagai bentuk riba. Ya, apa itu? Contohnya ya sebagai nasabah bank tertentu, lantas dia mendapatkan hadiah dari bank tersebut. Nah, itu jadi riba, nggak boleh kita terima. Zatnya itu nggak boleh bagi orang tersebut, jadi riba dia. Ya, walaupun zatnya suci, boleh bagi yang lain, tapi bagi dia karena dia yang memberikan hutang kepada perbankan, maka nggak boleh dia terima ya manfaat itu, hadiah tersebut. Demikian, itu termasuk riba. Begitu juga contohnya adalah para pegawai-pegawai yang mereka bekerja dengan sebuah pekerjaan dan sudah dapat gajinya. Maka tidak boleh menerima hadiah-hadiah yang lainnya dari pihak luar untuk pribadi mereka. Tidak boleh. Ya, karena itu memang pekerjaannya sudah dapat gaji, maka itu tidak boleh. Sebenarnya zatnya itu tidaklah haram, tapi karena mereka menerimanya itu bermasalah, ya. Karena mengambil ghulul namanya, harta khianat. Nah, seperti itu. Kalau tadi riba, nah seperti itu, tidak boleh. Tapi bagi orang lain kalau diserahkan kepada orang lain jadi boleh. Karena zatnya tidaklah haram. Wallahu taala alam. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah mudarat memberi hadiah di bulan Syawal untuk ustazah sebagai kado untuk lebaran terhadap ustazah tersebut, yang mana ustazah tersebut mengajar kita, namun mengajarnya bukan di sekolahan, melainkan mengajar di halaqah tahfidz yang dibentuk dari para ummahat saja. Nah, apakah ada kemudaratan di dalamnya Ustadz? Dan apakah salah memberi kado hanya satu ustazah saja karena ustazah tersebut lebih banyak mengajar dibandingkan ustazah yang lainnya? Jadi maksudnya karena biaya yang terbatas,
Jadi kasih hadiahnya bagi ustadzah yang lebih banyak mengajarnya. Nah, ini tidak masalah kan Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pengajar yang dia aslinya tidaklah digaji oleh satu komunitas atau eh, sebuah eh, perkumpulan orang yang dia tidak digaji, ustadzah-ustadzah tersebut atau para ustadz ini, para pengajar ini, ya, hanya mungkin mendapatkan semacam mukafaah atau kita katakan sebagai uang transport begitu ya. Maka itu bukan gaji karena tidak ada kesepakatan di dalam upahnya demikian. Maka yang seperti ini tidak mengapa untuk memberikan hadiah kepada mereka di luar dari apa yang mereka terima demikian. Hanya saja kalau ada beberapa pengajar namun ternyata hanya diberikan kepada satu pengajar tidak yang lain, maka dipastikan ya, walaupun pengajar tersebut lebih banyak ya, maka pemberian hadiah tersebut itu adalah off the record. Maksudnya adalah tidak diketahui oleh orang lain. Seperti itu. Jangan sampai bocor karena ini akan ya membuat kecemburuan ya. Walaupun mereka tidak diikat dan tidak mengikat kan seperti itu ya, tapi jangan sampai ini membuat kecemburuan. Boleh saja untuk diberikan hadiah. Ya. Tidak masalah, tapi jangan sampai tahu ya pengajar yang lainnya seperti itu. Kenapa kok boleh? Alasannya adalah karena mereka tidaklah digaji, itu sebabnya. Ya. Mereka barangkali hanya mendapatkan katakanlah uang transport yang itu bukanlah merupakan bentuk gaji ya, itu sebagai bentuk hadiah atas ya kesediaan mereka hadir di tempat kajian. Nah, seperti itu ya, maka itu bukan gaji, sehingga tidak berlaku hadis Nabi SAW ya, hadayal ummali ghululun, hadis riwayat Ahmad ya, hadiah kepada para pekerja itu adalah ghulul hatta khianat. Enggak berlaku bagi mereka. Kenapa? Karena mereka bukanlah orang yang dipekerjakan. Ya, bukan. Ya, karena mereka tidak digaji. Demikian. Adapun uang transport yang mungkin yang sering dikasih ketika mereka hadir itu bukanlah gaji, tapi itu termasuk ya uang terima kasih. Ya. Demikian. Ya. Itu hadiah atas kehadiran mereka, demikian. Nah, seperti itu. Tapi tetap saja kita ingatkan, jangan sampai ketika ya pemberian hadiah kepada sebahagian pengajar tidak kepada yang lain, ini menimbulkan kecemburuan, ya. Demikian. Maka kalau mau beri, jangan sampai diketahui yang lainnya. Ya, maka itu atas kebijakan panitia dan itu hanya khusus sebagian panitia saja, jangan semuanya tahu. Ya, supaya nggak bocor begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan kajian kita ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Lebih-lebih ketika di bulan Ramadan ini, di mana ini adalah memang bulan infak dan bulan sedekah. Rasulullah SAW saja beliau ya banyak berinfak dan bersedekah di bulan ini. Ya, silahkan ya berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Bagi siapapun yang ingin mendapatkan pahala sebuah rumah di surga dan minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini terus mengalir pahalanya karena sebabnya adalah ini pembangunan masjid. Ya, infak yang diberikan adalah infak fisabilillah, dan Masjid Al-Muwahhidin ini sudah dimanfaatkan untuk ya salat 5 waktu dan kegiatan kajian-kajian ilmiah. Ayo mari ya sisihkan sebagian harta kita yang telah Allah titipkan untuk kita. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.